Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi, apa kabar? Saya percaya saudara-saudara dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya, Ringlan Simanjuntak, di pagi hari ini, Senin, tanggal 15 Februari 2021. Saudara-saudara yang terkasih, di pagi hari ini saya akan bercerita tentang pengalaman hidup dalam pelayanan yang mendasari di dalam pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini yang saya kutip dari 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang kedua. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Penuhilah panggilan pelayananmu. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang kalau disuruh berdoa sangat sulit. Apalagi kalau disuruh membawakan sebuah khotbah, itu sangat-sangat banyak orang yang menolak, bahkan akan menghindar dan memilih untuk tidak datang dalam persekutuan. Saudara terkasih, ada sebuah pengalaman yang saya ingin bagikan buat saudara dan rekan-rekan pelayan di pagi hari ini. Suatu ketika saya mengikuti persekutuan pria. Sebelumnya sudah lama saya tidak mengikuti persekutuan ini. Tetapi ketika selesai ibadah, lalu pengurus memberi tanggung jawab untuk memimpin ibadah minggu berikutnya kepada saya. Tentu mendengar hal ini, saya secara pribadi langsung merasa shock dan stres. Saya katakan, wah, bagaimana mungkin saya bisa memimpin ibadah minggu depan? Saudara terkasih, langsung saya tolak dan minta ditunda waktunya. Sampai sekitar 25 kali ibadah lagi. Setelah itu, nanti saya akan pertimbangkan. Saudara terkasih, saya merasa bahwa saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya mau belajar lebih lama supaya saya bisa menyiapkan khotbah dan juga doa syafaat. Waktu pun berjalan dan tanpa terasa 25 kali ibadah itu sudah hampir selesai. Itu berlangsung kurang lebih 6 bulan. Pengurus persekutuan Perpri ini bertanya lagi, apakah Bapak Simanjuntak sudah siap pimpin ibadah? Karena waktu 25 kali ibadah sudah berakhir. Saudara terkasih, lalu saya mencoba mereschedule lagi dengan meminta 3 kali ibadah lagi. Itu artinya butuh 3 minggu lagi saya mempersiapkan diri. Saudara terkasih, lalu setelah 3 minggu berjalan, saya pun tidak bisa mengelak lagi dan saya mulai membuat khotbah dengan sangat terbatas. Kertas-kertas bertaburan yang berisi coretan yang selalu salah. Tulis, coret lagi, begitu seterusnya. Dan dalam waktu yang relatif lama, jadilah khotbah yang pertama, yang saya tidak memahami apakah khotbah ini menyentuh atau tidak bagi orang yang mendengarkan. Yang penting, selesai. Itu yang terlintas dalam pikiran saya pada masa itu. Demikian juga doa syafaat, saya tulis dengan panjang lebar. Pokoknya, dari mulai mengajak untuk
panggilan beribadah sampai berakhir yang ditutup dengan berkat saya tulis sedetail mungkin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dan akhirnya tugas saya untuk pimpin ibadah persekutuan pria pada masa itu sekitar 20 tahun yang lalu dapat saya lakukan walaupun dengan sangat jauh dari kata memadai. Saudara yang terkasih, ternyata kalau kita memberi hati dan memohon pimpinan Roh Kudus, pasti kita dapat melakukannya. Karena bukan kita lagi yang melakukannya, tetapi Tuhan Allah yang mengambil alih seluruhnya. Mari kita memberitakan firman Tuhan. Kalau mungkin, bukan saja Tuhan memberi kita talenta menasehati, atau talenta memimpin, atau talenta sebagai pelayan, pekerja, atau apapun kita. Tugas dan tanggung jawab kita memberitakan firman itu dengan sederhana, melalui pola hidup, pola berbicara, partisipasi dalam masyarakat, maupun di gereja dan juga di tempat kerja kita. Kita berusaha menjadi pelopor kebaikan dan menjadi partner untuk berbuat kebaikan buat banyak orang. Saudara yang terkasih, sebagai apapun kita, semua punya peranan dalam memberitakan firman. Mari kita saling memberi dorongan, saling memberi dukungan agar tanggung jawab ini boleh kita lakukan dengan penuh sukacita. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Kami datang kepadamu, ya Allah Bapa, bersyukur, berterima kasih atas kebaikan-Mu di pagi ini yang boleh memberikan kami kehidupan. Tuhan, kami telah mendengarkan lawatan firman-Mu. Ialah Tuhan, Engkau senantiasa memberikan kami kemampuan untuk memberitakan firman-Mu seperti yang Engkau inginkan, melalui pola hidup kami, melalui sikap kami, melalui kemampuan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Biarlah kami saling bergandengan tangan di dalam tugas dan tanggung jawab ini. Bapa, di dalam Yesus, inilah kami Bapa, kami sambut pagi ini dengan penuh sukacita. Kami percaya bahwa Tuhan akan menjaga, melindungi kami semua. Bapa, di dalam Yesus, inilah kami dengan doa permohonan dan syukur kami kepada Tuhan. Ampuni atas segala dosa dan kesalahan kami. Lalu di dalam nama Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di dalam surga. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, demikianlah firman Tuhan yang dapat saya bagikan, bahkan saya menyampaikan pengalaman pribadi saya. Semoga semua yang saya ceritakan memberikan dukungan, dorongan buat Bapak Ibu sekalian untuk kita terus bangkit berkarya dan melayani Tuhan. Shalom.